Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Trikurnia Dewi, NIM 3119103 dari kelas Farmasi 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit kulit. Terus penyebab penyakit kulit itu gara-gara apa, sama diagnosis, ada penanganan, indikasi, sama kontraindikasi, komposisi, dosis, dan efek sampingnya kayak gimana buat pengaplikasian di kita. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang jerawat. Apa sih jerawat? Nah, jerawat merupakan masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh minyak dan oleh tersumbatnya karena sel kulit mati. Nah, di mana sih biasanya jerawat tuh ada? Nah, jerawat tuh biasanya ada di muka, udah pasti di muka. Terus ada bisa juga di punggung, sama di dada kita juga bisa aja terjadi jerawat. Nah, penyebabnya tuh karena produksi sebum yang berlebih, kelenjar minyak kita tuh terlalu berlebih diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi itu bisa aja jadi penyebab terjadinya jerawat. Kemudian yang kedua, ada sumbatan pada folikel rambut. Nah, sumbatan pada folikel rambut. Nah, itu tuh bisa aja gara-gara sel kulit mati kita. Terus ada gara-gara disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Nah, terus yang terakhir disebabkan oleh hormon. Nah, hormon ketika masa remaja atau masa-masa puber nih kita. Nah, itu bisa juga mempengaruhi kenapa kita jerawatan. Terus ada diagnosis. Nah, diagnosisnya kayak gimana kita bisa tahu secara langsung, soalnya kita tahu oh iya jerawat gitu. Terus penanganannya kayak gimana? Penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus obatnya pakai obat apa? Pakai benzodiazepines. Nah, indikasinya kayak gimana? Untuk pengobatan jerawat acne vulgaris. Nah, kontrainduksinya kayak gimana? Untuk ibu menyusui, untuk ibu hamil, dan orang-orang yang hipersensitif. Komposisinya yaitu ada benzodiazepines dengan konsentrasi 5% sebagai bahan tunggal. Dosis, nah kemudian dosisnya itu 2,5 sampai 10% benzol perodik pada jerawat 1 sampai 2 kali. Cara penggunaannya, nah ini kan termasuk ke dalam obat luar. Jadi bersihin dulu permukaan yang bakal kayak jerawat di sini. Nah, misalkan kita punya obatnya ini, nah kita simpen dulu di sini. Nggak usah banyak-banyak, tipis aja. Terus misalkan ini kayak di muka kalian, terus kalian tinggal balur gini-gini, nggak usah tebal-tebal, tipis aja. Soalnya kan kalau misalkan tebal juga takutnya si muka kita nggak bisa menyerapnya dengan baik, jadi kurang ada oksigen yang masuk. Terus cara efek samping, nah efek sampingnya di sini yaitu ada ruam pada kulit jadi lebih sensitif, dan kadang-kadang kulit kita jadi lebih kering juga. Nah, yang kedua yang bakalan aku bahas yaitu tentang kudis. Nah, apa sih kudis? Nah, kudis yaitu munculnya rasa gatal di kulit, terutama pada malam hari. Nah, penyakit kudis ini biasanya menyerupai jerawat atau lepuhan kecil yang disebabkan oleh tangau Sarcoptes scabiei. Nah, biasanya penyakit ini tuh mudah menular secara langsung atau tidak langsung. Nah, penyebabnya tuh bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama oleh kontak langsung, dan yang kedua yaitu oleh kontak tidak langsung. Nah, kalau misalkan kontak langsung kayak gimana? Misalkan kalian berjabat tangan, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan yang tidak langsung kayak gimana? Yang tidak langsung kayak kalian tuh menggunakan pakaian, kayak pakaian yang orang lain terus ada dipakai sama kalian, itu juga bisa menyebabkan kalian tertularnya penyakit kudis. Nah, kemudian diagnosisnya yaitu serangkaian tes seperti alergi oleh eksim. Nah, cara diagnosisnya itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara uji tinta, dan yang kedua oleh pemeriksaan mikroskopis. Penanganannya kayak gimana? Penanganannya itu yaitu dengan cara pematrin membunuh tangau dan telurnya. Kemudian ada indikasinya yaitu dengan terapi investasi Scrub-Stebi, sama kontrainduksinya yaitu dengan cara hiperstif pada parentrin. Terus ada pyrethroid stentis. Nah, komposisinya apa? Komposisinya itu permetri 5%. Dosisnya apa aja? Dosisnya buat orang dewasa 5% secara tipis ke permukaan kulit, didiamkan selama 8-14 jam sebelum dibilas. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak
yaitu digunakan secara 3,7,5 gram itu buat usia anak-anak yang 2 tahun sampai kurang dari 12 tahun. Cara gunanya juga sama, didiamin dulu selama 8 atau sampai 14 jam. Kemudian cara penggunaannya tuh secara tipis aja, nggak usah tebal-tebal. Mekanisme obat di dalam tubuh kayak gimana, yaitu menghancurkan sel parasit sebagai membunuh tangau dan telur. Efek sampingnya kayak gimana buat kita? Yaitu efek sampingnya akan munculnya rasa gatal pada kita. Nah, kemudian penyakit yang aku bakalan bahas yang ketiga, yaitu tentang panu. Nah, panu itu disebabkan oleh jamur Malazes furfur. Nah, panu tuh biasanya mempunyai warna atau skin tone yang lebih berbeda dari warna kulit kita. Nah, kalau misalkan warna kita tuh kayak gini. Nah, biasanya tuh panu ada yang panu warna hitam dan panu warna putih, dan biasanya warnanya tuh lebih gelap atau lebih terang dari warna skin tone kita yang sekarang. Nah, penyebabnya tuh adanya perubahan hormon, pemakaian krim atau salep, terus yang membuat kulit tuh nggak bisa terpapar oleh udara, kemudian oleh gara-gara kulit berminyak, dan biasa juga panu itu disebabkan oleh tertularnya kita oleh orang lain. Misalkan aku pakai baju ini, nah baju ini tuh aku pakai bekas orang lain yang pakai baju aku, terus si orang tersebut tuh mempunyai panu, itu juga bisa aja menyebabkan aku tertularnya penyakit panu. Kemudian diagnosisnya kayak gimana? Nah, diagnosisnya itu bisa kita juga kalau misalkan ini bisa tahu ya, kelihatan beda skin tone kita, warnanya juga beda. Terus kalau misalkan ke dokter tuh biasanya menggunakan lampu wood. Nah, lampu wood ini akan menunjukkan kalau misalkan kita mempunyai jamur atau panu itu bakalan memunculkan warna hijau kekuningan. Itu jadi kalau misalkan si lampunya jadi hijau kekuningan berarti kita terkena panu. Nah, penanganannya kayak gimana? Yang pertama, kita itu harus rajin bersih-bersih. Kalian harus rajin bersih-bersih, kayak anduk harus sering diganti, pakaian kalian harus sering diganti, terus pakai kain baju yang bisa menyerap keringat kalian sendiri. Nah, kemudian ada obat yang digunakannya yaitu clotrimazole sebanyak 1%. Nah, indikasinya itu topikal dari Candid lasis. Nah, popok kayak ruam merah pada anak bayi. Nah, kalau misalkan kontraindikasinya itu buat orang-orang yang hipersensitif. Terus kalau komposisinya itu clotrimazole 1%, dosisnya itu 2-3 kali dalam sehari atau pemakaian. Penggunaannya itu 2-3 kali sehari secara rutin. Gimana cara makainya? Kalian tinggal oles. Kalau misalkan punya panunya di sini, kalian oles di bagian itu secara tipis aja. Terus mekanisme obat di dalam tubuhnya kayak gimana? Yaitu buat anti jamur dan anti parasit. Nah, kemudian ada efek samping. Efek sampingnya yaitu iritasi, kulit menjadi lebih kering, sama terbakar. Nah, penyakit keempat yang bakalan aku bahas yaitu tentang bisul atau frankel. Nah, bisul ini yaitu benjolan merah pada kulit yang di dalamnya tuh memiliki isi nanah dan terasa nyeri. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Terus kemudian diagnosisnya kayak gimana? Diagnosisnya itu mudah diketahui, didiagnosis. Nah, biasanya di dalam bisul itu terdapat cairan yang berupa nanah, terus tuh kulit, sama ada darahnya. Kemudian penanganannya kayak gimana? Nah, penanganan itu bisa kayak kalian tuh kompres. Kalian bisul di sini, kalian kompres pakai air hangat selama 3 kali sehari. Terus kalian harus rajin-rajin bersihin si bisulnya. Maksudnya kayak dibersihin gitu, dikasih salep. Terus kalau misalkan kalian pakai perban di bisul kalian itu harus diganti sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Gak boleh jorok juga. Nah, obat yang digunakan untuk mengobatkan penyakit bisul yaitu menggunakan obat betasin. Nah, betasin itu
Indikasinya yaitu menghambat bisul dan infeksi lainnya karena jamur atau bakteri. Nah, kemudian kalau buat kontraindikasinya yaitu harus sesuai sama resep dokter. Jadi kalian itu gak boleh di mix-mix sama obat herbal yang lain atau kayak gimana. Soalnya takut malah memicu infeksi atau terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Jadi harus sesuai sama resep dokter. Kemudian komposisinya apa? Komposisinya yaitu betametasone, diprome 0,05% dan gentami sulfat 0,1%. Kemudian dosisnya 2-3 kali sehari. Cara penggunaannya itu dioles salepnya ke permukaan yang bisul. Kayak kalian bisulnya di punggung atau di mana, kalian tinggal diolesin aja pakai salep itu. Terus mekanisme obat di dalam tubuhnya. Nah, mekanisme obat di dalam tubuhnya kayak gimana? Yaitu untuk mengurangi rasa nyeri pada daerah bisul, terus biar bisulnya si nanahnya cepat keluar. Nah, kemudian ada efek samping yaitu ada iritasi, lebih sensitif pada kulit, sama kulit tuh jadi lebih sensitif sama cahaya dan sedikit memerah kayak gitu. Nah, yang terakhir yang bakal aku bahas yaitu penyakit kulit yang kelima yaitu eksim. Nah, eksim yaitu munculnya rasa gatal terus-menerus dan munculnya ruam merah pada kulit, biasanya menyerang tangan, kepala, dan pipi kalian. Nah, kemudian ada penyebabnya itu disebabkan oleh faktor genetik. Terus kalian bisa aja alergi makanan kayak alergi susu sapi, susu keledai, terus ada telur, kemudian ada kacang dan juga gandum. Kemudian disebabkan juga oleh perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya tuh secara tiba-tiba, kayak misalkan kalian dari daerah pantai ke daerah pegunungan, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya penyakit eksim. Kemudian jenis kain tertentu. Nah, kayak kalian pakai baju itu harus yang bisa menyerap keringat kalian sendiri. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penyakit eksim. Nah, kemudian ada penanganannya. Penanganannya yaitu menjaga kesehatan kulit. Nah, gimana cara menjaga kesehatan kulit ini? Jadi kalian tuh lebih memperhatikan ke faktor-faktor yang biasa kalian pakai. Kayak kalian tuh pakai anduk harus sering diganti. Untuk sabun, kalian memperhatikan sabun, kira-kira sabun apa yang untuk meminimalisir terjadinya penyakit eksim atau mengurangi penyakit eksim yang sudah diderita oleh kalian. Sama kalian itu jangan lupa untuk selalu pakai pelembab buat kulit kalian. Nah, terus obatnya apa yang harus digunakan untuk yang udah terkena eksim? Nah, yang digunakan yaitu obat hidrokortison. Nah, ada induksinya itu menekan reaksi radang pada kulit akibat infeksi atau alergi. Nah, induksinya gimana? Tidak boleh untuk pasien hipersensitivitas. Kemudian komposisinya tiap gram mengandung hidrotison aset sebanyak 25 mg. Kemudian dosisnya yaitu 2-3 kali sehari. Nah, cara penggunaannya kalian kayak lebih dioles aja, kayak dioles di mana yang kalian mendapat penyakit eksim tersebut, kalian oles dengan salep tersebut. Nah, kemudian mekanismenya kayak gimana? Nah, mekanisme di sini yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir rasa nyeri yang terjadi atau yang timbul. Nah, kemudian ada efek samping. Efek sampingnya yaitu bisa mual, sakit kepala, dan juga bisa memunculkan jerawat juga. Nah, jadi udah ada 5 penyakit yang udah aku bahas, aku terangin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.